Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ESO, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja kan? Kali ini aku Arla Bukit Albirun ada di studio ESO Podcast. Kali ini aku bakal mengangkat tema Hari Santri Nasional. Kalian tahu kan bahwa MAN 3 Jombang ini siswa-siswinya adalah santri Pondok Pesantren Darul Ulum Tabak Beras Jombang. Nah, ternyata ada loh santri yang berprestasi di MAN 3 Jombang. Ia adalah siswi kelas unggulan MAN 3 Jombang. Siapa dia? Ia adalah Syifa Alvina Salwa. Halo, assalamualaikum. Halo, Allah Bukit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Mbak Salwa? Alhamdulillah baik, tapi ini suara agak serak soalnya habis konser ya kayaknya. Semoga cepat sembuh ya. Kalau boleh tahu nih ya, apa sih prestasi Mbak Salwa selama menjadi siswi di MAN 3 Jombang? Waduh, baru masuk podcast udah ditanyain prestasi-prestasi. Oke. Jadi aku adalah mantan ketua OSIS MAN 3 Jombang. Kemudian aku merupakan juara 2 Duta Genre Kabupaten Jombang tahun 2022. Juara 1 Kader Kesehatan Remaja Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Medali perunggu Olimpiade Kimia MGMP Kabupaten Jombang tahun 2022. Juara 1 FLS 2N bidang baca puisi tahun Kabupaten Jombang tahun 2022. Satunya apa ya? Juara 2 cipta baca puisi Porseni Kabupaten Jombang tahun 2022. Itu aja sih kalau prestasi ya. Wah, luar biasa banget ya prestasinya. Kalau boleh tahu motivasinya kok bisa berprestasi itu apa? Apa ya? Kalau prestasi itu kan sebuah bonus ya dari adanya proses-proses yang udah aku lakuin kan. Nah, yang aku incar selama ini atau motivasi itu timbul dari diri aku sendiri. Jadi aku itu ingin mengupgrade diri aku sendiri agar semakin baik dan semakin baik lagi. Nah, itu aku ambil karena aku ingin menjadi anfa'um linnas, ingin menjadi seseorang yang dapat bermanfaat untuk orang lain. Subhanallah. Itu tujuannya itu hanya satu, cuma itu. Tapi tujuan aku yang lainnya, jadi kan prestasi-prestasi aku kan itu bukan hanya soal olimpiade, bukan hanya soal kesehatan dan sebagainya kan. Itu kan ada bermacam-macam, bervariasi. Nah, itu sengaja aku buat variasi seperti itu. Karena apa? Karena aku itu orangnya mudah kepoan. Kalau semisal di bidang sastra itu emang sastra itu gimana sih cara buat puisi, cara baca puisi yang benar itu gimana sih? Jadi yang awalnya aku nggak tahu kan jadi aku tahu. Nah, itu sebenarnya yang aku incer itu prosesnya, bukan prestasinya awalnya. Tapi seiring berjalannya waktu ketika aku menjalankan proses itu, kemudian Allah memberikan bonus pada aku dengan prestasi-prestasi yang udah aku sebutin tadi. Itu aja sih. Kak Salwa di pondok itu aktif gak sih atau kayak ikut ke organisasi pengurus atau menjadi pembina atau gimana? Aku cuma ini sih pembina komplek itu aja, pembina komplek di pondok. Pasti padat ya kalau kegiatan di pondok itu apalagi menjadi pembina komplek. Nah, gimana sih cara Kak Salwa membagi waktu belajar untuk berprestasi di pondok? Kan pastinya bakal ke distract sama hal-hal yang lainnya kan? Kalau soal memanage waktu itu aku lemah banget. Dari kecil itu aku lemah banget masalah memanage waktu. Tapi semakin kita besar, semakin kita dewasa, kita akan mengerti bahwasanya waktu dan kita itu jalannya itu mesti bareng gitu loh. Kita nggak bisa jalan waktu sendiri, kita sendiri jalan gitu kan nggak bisa. Mesti beriringan. Nah, semakin dewasa aku semakin ngerti bahwasanya waktu itu sangat penting buat aku. Aku juga penting dalam waktu-waktuku itu yang diberikan sama Allah di dunia. Nah, itu cara-cara aku kan awalnya kan aku lemah banget nih dalam memanage waktu itu. Nah, aku minta bantuan sama teman-teman. Selain itu aku juga membuat kayak semacam jadwal kegiatan. Jadi aku buat all of my day. Nah, all of my day itu isinya kegiatan-kegiatan aku sehari-hari. Contoh dari bangun awal jam 3 ngapain sampai tidur kembali itu aku susun di situ. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan lainnya, semisal aku nggak sempet nih lihat all of my day tadi itu, biasanya teman-teman aku yang suruh kayak udah waktunya belajar, udah waktunya gini, udah waktunya kayak gini, udah waktunya ngerjain PR dan lain sebagainya. Itu sih. Jadi aku selain minta bantuan teman-teman, juga aku nyusun kayak rundown hidup, semacam to-do list gitu ya. Iya. Nah,
dalam rangka Hari Santri Nasional, menurut Kak Salwa, Hari Santri Nasional itu diadakan karena kenapa sih? Dan pesan-pesan untuk para santri yang ada di Pondok Pesantren Darul Ulum Tababras Jombang. Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober 2023. 1945 kan? Oh iya. Oh iya, Aku kira tahun sekarang. Iya, sekarang sih. Peringatannya kan sekarang ya, tapi kejadiannya tahun 1945. Jadi Hari Santri itu emang kayak penting buat kita, apalagi kita itu sama santri gitu kan. Hari kita santri. Nah, itu kan berawal dari adanya resolusi jihad yang difatwai oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, dari itu kan kita tahu bahwasanya santri-santri dulu itu semangatnya untuk menggapai kemerdekaan lagi, kan itu dalam rangka memerangi atau merenggut lagi kemerdekaan kan. Iya. Di Surabaya kan itu. Iya. Nah, pas itu kita tahu bahwasanya kita belajar dari sejarah. Dulu itu santri-santri itu semangatnya udah segede itu dalam merenggut kemerdekaan. Nah, kita sebagai santri yang udah merdeka, seharusnya kita bisa kan mengisi hari-hari kita, kegiatan-kegiatan kita untuk bisa membawa kemerdekaan ini bisa lebih maju lagi. Nah, mengapa Hari Santri ini sangat penting untuk diperingati? Karena kita kan sama-sama santri juga manusia. Karena kan kita bisa aja lupa kalau misalnya kita di sini tuh niatnya apa, mencari ilmu atau gimana gitu kan. Nah, itu bisa menggiring kembali atau ngefeedback bahasanya itu kayak ngembaliin semangat kita, ngembaliin atau ngingatin lagi niat kita awal itu apa gitu. Jadi kalau misalnya kita belajar dari sejarah, santri-santri dulu itu semangatnya kayak gini. Masa aku yang udah merdeka aja semangatnya cuma gini-gini aja. Padahal kita itu masa depan kita itu bakal lebih sulit gitu loh daripada masa-masa sekarang. Masa-masa yang akan kita hadapin ke depan itu kan lebih sulit. Jadi itu dalam rangka ini sih kayak mengobarkan atau membakar semangat santri-santri pada zaman sekarang. Itu aja sih pesan-pesan untuk santri-santri, semua santri atau padahal santri-santri yang lainnya itu ada yang lebih baik daripada saya ya, tapi kita sama-sama belajar aja guys. Bahwasanya kita santri itu kan tujuannya di sini kan belajar. Jadi kalian pesannya jangan sampai kalian itu kayak malu ataupun takut untuk melangkah. Nah, justru ketika kita melangkah dan kita salah, itu adalah pelajaran yang sangat berharga. Dari kita salah itu kita dapat mengetahui gitu loh bagaimana apa yang benar. Jadi saya tuh pernah lihat atau pernah baca sebuah kata-kata yang dia ucapkan sama Albert Einstein itu, ketika seseorang tidak pernah melakukan kesalahan maka dia tidak akan menemukan sesuatu hal yang baru. Jadi dengan kesalahan itu kita dapat mengenal, ternyata ini yang benar, ternyata hal baru itu kita dapatkan gitu. Jangan pernah takut untuk melangkah, gitu aja pesannya ya. Luar biasa banget ya pesannya. Terima kasih juga untuk para pemirsa yang sudah menonton podcast ESO kali ini. Nah, terima kasih juga untuk Mbak Salwa yang sudah hadir di studio podcast ESO karena dalam rangka Hari Santri Nasional. Iya, sama-sama. Pemirsa, usai sudah podcast kita. Selamat Hari Santri Nasional. Terima kasih sudah menonton. Saya Arla Bukit Albirun. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.